L'attacco di Candela, colpo di testa in rete, Roma in vantaggio, Montella per il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo, a coronare un momento di superiorità della squadra. In appoggio c'è Totti in posizione centrale, insiste Tommasi, Montella, si prepara Montella, sinistro, Bagi banyak orang, Alessandro Nesta adalah definisi bek sempurna, tenang, elegan, dan hampir mustahil untuk dilewati. Dia pernah mematikan pergerakan Messi, meredam Ronaldo, dan membuat banyak striker kelas dunia frustrasi. Tapi ada satu nama yang jika disebutkan akan membuat Nesta menggelengkan kepala. Bukan karena fisik yang besar atau kecepatan lari yang luar biasa, tapi karena kecerdikan yang dianggapnya sangat menyebalkan. Dialah satu-satunya penyerang yang secara terang-terangan diakui oleh Nesta sebagai lawan yang paling dibencinya untuk dijaga. Penyerang tersebut ialah Vincenzo Montella, sosok yang dijuluki L'Aeroplanino atau si pesawat kecil. Di era di mana Serie A dihuni oleh para monster pertahanan, Montella bukan menghancurkan mereka dengan otot, melainkan dengan otak, sehingga membuat bek-bek paling tangguh di Serie A terlihat seperti amatiran. Bagi penikmat sepak bola Italia, pasti tidak akan asing dengannya. Pemain yang punya selebrasi yang cukup unik ketika mencetak gol, di mana Montella akan berlari dengan merentangkan tangannya, seolah-olah ia pilot yang menerbangkan pesawatnya sendiri. Selebrasi yang ikonik akan datang dan terkenang ketika si penggunanya sering mencetak gol. Begitulah Vincenzo Montella. Pemain kelahiran Naples 18 Juni 1974 ini menghabiskan seluruh kariernya di Italia. Saat berusia 12 tahun, Montella bergabung dengan Empoli yang masih bermain di Serie C di tahun 1990. Lalu Montella pindah ke Genoa 5 tahun berselang. Dari sinilah kemampuannya dalam mencetak gol mulai terasa. Bermain bersama Genoa yang masih berlaga di Serie B, Montella mengemas setidaknya 21 gol dalam 34 pertandingan selama musim 1995-96 yang membuatnya berhasil mempersembahkan Piala Inggris Italia di akhir musim. Karier Montella di Genoa terlihat menyenangkan, tapi pencapaiannya bersama tim Serie B itu tidak hadir dalam semalam. Sebelum moncer bersama Genoa, Montella harus berjuang keras dulu di Empoli, lewat seleksi yang berat dan masalah cedera yang dialaminya. Saat berseragam Empoli, akhir musim 1993-94, tulang fibula Montella patah. Ia juga terinfeksi virus. Usia Montella waktu itu masih 20 tahun dan kariernya nyaris tamat saat itu. Namun, Montella akhirnya bisa sembuh dan bangkit dari keterpurukan. Salah satu bukti kebangkitannya adalah saat berseragam Genoa tersebut. Kemoncerannya di Genoa itu lantas membuatnya direkrut oleh rival Genoa, yakni Sampdoria yang saat itu bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Sampdoria menjadi tim Serie A pertamanya. Montella bergabung dengan Blucerchiati tahun 1996. Saat itu, Sampdoria mesti mengeluarkan 25 juta euro atau sekitar 426 miliar rupiah untuk memboyongnya. Nilai transfer yang pada saat itu terbilang tinggi, tapi apa yang dikeluarkan oleh Lasam lebih dari sepadan. Montella yang kala itu masih berusia 22 tahun, secepat mungkin membuktikan kelayakannya dibayar mahal oleh Sampdoria. Ia pun kian produktif dalam menjebol gawang lawan. Total, Montella bermain bersama Sampdoria dalam 83 laga dengan mencetak 54 gol. Dari Sampdoria inilah Montella memulai selebrasi pesawatnya itu, di mana ia bertahan selama 3 tahun hingga tahun 1999. Sayang di tahun 1999 itu, Sampdoria harus terdegradasi ke Serie B. Montella pun akhirnya memilih pindah ke Roma dengan transfer senilai kurang lebih 25 juta euro. Zdeněk Zeman, pelatih AS Roma antara tahun 1997 hingga 1999, tertarik pada Montella. Zeman memaksa manajemen Roma untuk merekrut bomber mungil itu. Jika di era ini Luciano Spalletti adalah kebalikan dari gaya sepak bola Italia, maka waktu itu Zeman sosok pelatih yang mengkhianati mazhab sepak bola Italia. Zeman tak peduli dengan permainan bertahan Liga Italia. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya menumpuk pemain di pertahanan lawan. Semakin banyak pemain di sana, peluang untuk menciptakan gol kian terbuka. Dengan formasi 4-3-3, Zeman menyulap Roma jadi tim yang sangat ofensif.
Waktu itu Giallorossi sudah punya pemain-pemain berbahaya di lini serang, Francesco Totti dan Marco Del Vecchio dua di antaranya. Tapi Zeman merasa tidak cukup, ia butuh penyerang egois di timnya. Penyerang yang tidak peduli-peduli amat pada sistem permainan. Penyerang yang bisa meneruskan umpan menjadi gol, dan nama Montella menjadi sosok yang masuk dalam kriteria Zeman. Tahun 1999, Vincenzo Montella pun diumumkan sebagai punggawa baru AS Roma. Walaupun orang yang ngotot mendatangkannya adalah Zeman, tapi justru Fabio Capello lah yang melatih Montella di musim pertamanya di AS Roma, bermain di tangan Capello. Artinya, ide-ide sepak bola menyerang AS Roma sebagaimana yang dilakukan Zeman harus sirna. Hal ini dikarenakan Zeman dipecat oleh manajemen Roma karena dianggap gagal memberikan prestasi. Meski Roma di era Zeman tersebut banyak mengoleksi gol, tapi juga banyak mengoleksi kekalahan dan hasil imbang. Berbeda dengan Capello, dia adalah tipikal pelatih yang sangat Italia sekali. Baginya, menang 1-0 sudah cukup. Itu ia lakukan saat menukangi AC Milan. Gelar Liga Champions jadi bukti nyata. Dengan idealismenya itu, Capello kesal ketika ditunjuk menukangi Giallorossi yang sudah terlanjur bermain menyerang. Artinya, Capello mesti mengubah sudut pandang para pemain Roma. Hal inilah yang bikin Montella geram. Ia tak suka pada Capello. Montella seringkali tak terima atas perlakuan Capello karena sering dicadangkan, yang membuatnya hanya menjadi bayang-bayang pemain lain seperti Totti dan Del Vecchio. Alih-alih memakai Montella, Capello justru mendatangkan Gabriel Batistuta yang ketika itu menjadi penyerang paling mematikan. Kedatangan Batigol ini malah jadi hantu bagi Montella. Karena setelah menjadi bayang-bayang Totti dan Del Vecchio, ia juga mesti berada di balik bayang-bayang Batistuta. Meski begitu, Montella bukannya tidak dipakai sama sekali oleh Capello. Justru di titik inilah Capello menerapkan kejeniusannya dalam taktik dan kemampuannya dalam mengelola para pemainnya. Capello mengerti apabila Montella diturunkan, tidak ada kepastian selain mencetak gol. Montella pun akan bermain ketika Giallorossi membutuhkan gol penting. Capello memahami kalau Montella seorang poacher yang hebat yang pernah muncul di sepak bola Italia. Istilah poacher mungkin jarang disebut di era sekarang karena orang lebih mengenalnya sebagai target man. Di era sekarang, seorang poacher atau target man perannya berkembang tak lagi hanya mencetak gol, tapi juga menggiring dan kadang memberi umpan. Tapi poacher dulu tidak begitu. Perannya terbatas di dalam kotak penalti. Keistimewaannya cuma satu, yakni mencetak gol. Sesempit apapun ruangnya harus bisa mencetak gol. Sebab bagi poacher, pilihannya cuma mencetak gol atau kariernya tamat. Montella orang yang demikian. Di tangan Capello, ia sering mencetak gol-gol krusial, terutama sekali saat AS Roma meraih Scudetto ketiga mereka. Musim 2000-2001, Montella mencetak gol penentu kemenangan ketika berhadapan dengan Atalanta, Internazionale, dan Regina. Ia juga mencetak gol penyeimbang ketika melawan AC Milan dan gol di injury time saat menghadapi Juventus pada pekan ke-29. Namun, yang paling krusial adalah ketika Montella mencetak 1 gol dan 1 assist kala Roma menang 3-1 atas Parma untuk memastikan mahkota Serie A. Namun yang paling diingat oleh penggemar setia AS Roma tentang Montella, yakni di mana ia menjadi raja di Derby della Capitale. Jika ada satu pemain yang paling ditakuti oleh Lazio, dia adalah Montella. Keistimewaannya yang paling melegenda itu terjadi pada 10 Maret 2002 dan di momen itu pula Montella berhasil membuat bek tangguh sekelas Alessandro Nesta kewalahan menjaganya. Dalam pertandingan tersebut, Montella mencetak 4 gol dan membawa Roma menang telak 5-1 atas Lazio. Performa sangat impresif Montella membuat Nesta yang saat itu dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia begitu kerepotan menjaganya, sehingga membuat mental Nesta hancur di pertandingan itu. Pelatih Lazio saat itu pun terpaksa menggantinya di babak pertama. Pertandingan itu menjadi puncak kebencian Nesta secara profesional kepada Montella. Dalam sebuah wawancara, Nesta pernah ditanya siapa lawan tersulitnya. Banyak yang mengira jawabannya adalah Ronaldo Nazario atau Batistuta. Namun, Nesta justru menyebut nama Montella. Dia berkata, Montella adalah penyerang yang paling tidak saya sukai. Dia selalu berada di tempat yang salah bagi seorang bek, tapi di tempat yang tepat untuk mencetak gol, katanya.
Bagi Nesta, menjaga Montella seperti mencoba menangkap asap. Dia tidak bisa diprediksi. Montella tidak mengajakmu berduel fisik, dia justru mengajak otakmu bekerja keras sampai lelah. Di setiap golnya di derby itu, kita bisa melihat Nesta seolah kehilangan radar. Montella muncul tiba-tiba di tiang jauh, menyelinap di sela kaki, atau memenangi duel udara meskipun dia lebih pendek. Malam itu adalah bukti bahwa kecerdikan Montella adalah antitesis dari kejeniusan bertahan Nesta. Pada akhirnya, kebencian Nesta adalah bentuk pujian tertinggi bagi seorang penyerang. Itu membuktikan bahwa Vincenzo Montella adalah fenomena langka di Serie A. Seorang pesawat kecil yang mampu meruntuhkan reputasi bek terbaik dunia hanya dengan kecerdikannya. Saat masa-masa akhirnya di Roma, Montella dipinjamkan ke klub lain. Ia pernah ke Fulham dan dipinjamkan ke Sampdoria. Di masa peminjaman itulah, Montella dituntut memiliki kemampuan selain mencetak gol. Ia pada akhirnya menjadi pemain yang serba bisa. Di samping tetap mencetak gol, Montella juga mulai bagus dalam umpan dan dribble. Memasuki musim 2009-2010, Montella kembali ke AS Roma, namun ia kembali hanya untuk pensiun. Tempatnya sudah digantikan oleh bomber berbahaya baru yang bernama Luca Toni. Montella resmi pensiun sebagai pemain pada 2 Juli 2009 di usia 35 tahun. Sang legenda yang identik dengan julukan La Aeroplanino ini meninggalkan rekam jejak impresif, terutama catatan 141 gol dari 288 penampilan di Serie A serta total 97 gol saat berseragam AS Roma.